Halo, balik lagi di channel Spoiler Moon. Dan kita akan lanjutkan lagi spoileran untuk komik Magic Emperor-nya. Dan gimana, sudah hidupkan VPN-nya belum? Ayo dihidupkan dulu untuk ya membantu Mimin supaya pendapatannya lebih baik gitu ya. Masa minta bonusan tapi nggak mau pakai VPN? Canda dikit. Nah, kalau misalnya rekan-rekan ada juga yang mau nyawer, boleh banget klik link yang ada di kolom deskripsi. Dan kalau misalnya ada yang mau transfer juga boleh via Bank BRI di bawah. Dan kali ini masih kelanjutan part sebelumnya ya. Ini adalah fase pertarungan antara Zofan dan juga Huang Puqingtian yang menurut gua seru. Tapi semoga nanti pembawaannya bisa masuk ya, karena apa ya, banyak kata-kata yang berulang-ulang memang dari light novelnya juga seperti itu. Dan sudah coba sederhanakan ya, kurang lebih seperti ini jadinya. Oke, kita akan bahas part 46 dari bab 317 sampai dengan 322. Di part sebelumnya kita sudah mendengar Zofan diajar habis-habisan sampai dia itu tidak berdaya. Sekali lagi, kemudian sebuah pukulan kembali Huang Puqingtian lepaskan ke arah Zofan. Karena kau sangat menyayangi gadis itu, maka pergilah dan temani dia di neraka. Kau tidak akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam bahkan di kehidupanmu selanjutnya. Kau tidak akan pernah bisa menyentuh tuan muda ini, kata Huang Puqingtian sambil tertawa terbahak-bahak. Angin kencang bertiup dan telinga serta arogansi Huang Puqingtian sudah mencapai puncaknya. Tawanya terdengar di telinga semua orang. Sekali lagi Huang Puqingtian maju dan berniat untuk menginjak kepala Zofan. Kekuatan yang mengerikan berkumpul di kakinya dan dia mulai mengambil ancang-ancang. Semua wanita yang menonton ini menangis histeris tak terkendali, tak terkecuali Cucu dan juga Yuncang. Namun tiba-tiba perubahan kembali terjadi. Kaki Huang Puqingtian tiba-tiba diblokir oleh petir ungu yang kemudian meledak di sana. Semua orang pun terkejut, bahkan Huang Puqingtian. Dia segera melihat ke bawah dan di sana ternyata ada cakar naga hitam yang saat ini menahan kaki Huang Puqingtian. Dia semakin marah dan energi keemasan segera berkumpul. Semuanya berpusat pada kaki Huang Puqingtian. Dia berusaha sekeras mungkin untuk menekan kakinya. Namun, dia sama sekali tidak bisa menggerakkan kakinya kali ini. Zofan kemudian berkata, "Huang Puqingtian, sudah kukatakan aku tidak akan mati di tanganmu hari ini." Tatapan tajam muncul dari mata Zofan, dan kaki Huang Puqingtian pun mulai terangkat hingga akhirnya dia terlempar ke belakang. Huang Puqingtian mundur beberapa langkah dan mencoba menstabilkan posisinya. Dia melihat ke depan dengan penuh rasa terkejut. "Bagaimana mungkin kau masih bisa memiliki kekuatan seperti ini?" kata Huang Puqingtian yang saat ini masih melihat ke arah Zofan. Perlahan Zofan berdiri. Di sekelilingnya kembali petir ungu menyambar-nyambar. Niat membunuh Zofan belum padam sama sekali. Dia benar-benar menatap Huang Puqingtian dengan penuh amarah. Namun seluruh tubuh Zofan kali ini sudah mendapatkan banyak luka. Bahkan kulitnya seperti tembok yang retak. Setiap orang yang melihatnya sampai merinding karena merasa ngeri. "Huang Puqingtian, bahkan jika aku harus mati hari ini, aku akan menyeretmu masuk ke dalam neraka," kata Zofan dengan tatapan yang tajam. Setelah itu Zofan pun berteriak, "Mata Dewa Kongming, pembatas dilepas." Setelah suara itu jatuh, petir ungu yang lebih kuat meledak dan keluar dari tubuh Zofan. Itu sesungguhnya adalah petir ungu yang berasal dari ngarai Luolei, yang mana kali ini itu benar-benar telah ia lepaskan sepenuhnya. Auman kembali terdengar di seluruh tempat itu. Zofan berteriak dan energi di seluruh tubuh Zofan pun meledak. Petir ungu bersinar dan terus memancar keluar seperti hujan. Auranya meningkat dengan signifikan dan tekanan menghancurkan langit dan bumi. Setiap orang yang melihat itu hanya bisa terdiam dan tidak berani berkomentar. Kini tubuh mereka bahkan mulai gemetaran karena merasakan tekanan dari Zofan. Bahkan Huang Puqingtian tanpa sadar melangkah mundur dan sedikit ada rona ketakutan di wajahnya.
Ledakan energi sekuat ini baru pertama kali ia lihat, terutama itu tanpa menggunakan peningkatan energi sedikit pun. Semua orang yang menonton di kota Yunlong pun tampak kagum. Melihat energi yang keluar dari tubuh Zuofan, mereka benar-benar terkesima. Wang Qiubai sampai harus mengecilkan pupil matanya untuk melihat lebih jelas. Dia benar-benar dibuat terkejut sampai bergumam. Anak ini bahkan menyembunyikan trik yang begitu mengerikan dan langka. Tapi apa tubuhnya bisa menahan semua ini? Katanya. Saat ini banyak luka di tubuh Zuofan dan darah terus mengalir tanpa henti. Wang Qiubai tahu kalau kondisi fisik Zuofan itu saat ini sudah hampir mencapai batasnya. Dia pun sadar kalau Zuofan itu bahkan bisa tumbang kapan saja. Kini Zuofan tampak terengah-engah, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan darah. Rasa sakit yang ia rasakan itu tidak mungkin bisa ditahan oleh manusia normal. Tapi itu berbeda dengan Zuofan. Wang Puqingtian melihat ini, tapi dia kemudian menenangkan hatinya dan mencibir. Zuofan, kupikir kau masih memiliki kartu as yang lain. Tapi ternyata kau hanya melakukan tindakan bodoh dan justru bunuh diri. Dengan kondisimu saat ini kau tidak akan bisa menahannya lagi. Meski energimu meningkat, tapi itu tidak ada gunanya. Sebelum Wang Puqingtian berkata lagi, Zuofan bergerak dengan secepat kilat. Dan sebelum Wang Puqingtian berhasil bereaksi, pukulan yang kuat menghantam wajahnya. Segera dia terlempar dan menghantam bukit yang ada di sana. Ledakan pun terjadi dan dia pun terkubur di dalam tanah. Semua orang tersentak. Bagaimana bisa Zuofan melakukan ini di kondisinya yang sudah separah itu? Mereka semua hanya terkesima pada apa yang dilakukan oleh Zuofan kali ini. Wang Puqingtian perlahan mencoba untuk berdiri dan keluar dari runtuhan itu. Dari hidungnya tampak noda darah mengalir karena pukulan Zuofan sebelumnya. Wang Puqingtian pun merasakan hatinya bergetar. Dia mulai termenung. Bagaimana bisa pukulan Zuofan ini justru lebih kuat daripada pukulan-pukulan sebelumnya? Belum lagi, kecepatan Zuofan kali ini juga telah meningkat dengan signifikan. Wang Puqingtian kemudian menggelengkan kepalanya dan mencoba untuk menyingkirkan semua pikiran-pikiran yang mengganggunya itu. Dia adalah tuan muda yang tidak pernah terkalahkan sepanjang hidupnya. Dia adalah sang raja. Dia tidak boleh gentar pada orang yang bahkan telah kehilangan kualifikasinya untuk menjadi seorang raja. Mata Wang Puqingtian kini kembali menajam. Tapi saat dia kemudian mencari sosok Zuofan, dia tidak bisa menemukannya. Menyadari ini, Wang Puqingtian menoleh ke kanan dan ke kiri, lalu keyakinan yang baru saja ia bangun pun runtuh seketika. Dia pun menjadi panik. Sayangnya, Wang Puqingtian terlambat untuk menyadari. Sebuah pukulan yang sangat kuat menghantam punggungnya dan gelombang petir meledak di tempat itu. Lagi-lagi, Wang Puqingtian dipukul hingga menghantam tanah. Darah segar kembali keluar dari mulut Wang Puqingtian. Dari matanya kini kita bisa melihat kalau Wang Puqingtian itu benar-benar kewalahan. Dia bahkan tidak sadar saat Zuofan sudah berada di belakangnya. Wang Puqingtian mulai menggertakkan giginya. Ini adalah kali pertama dia dipukuli hingga babak belur seperti ini. Dia merasa sangat malu, apalagi ada banyak orang yang saat ini sedang menontonnya. Kini kemarahan mulai mengisi mata Wang Puqingtian dan niat membunuh pun merembes keluar dengan sangat deras. Dia bersumpah bahwa dia akan membunuh Zuofan kali ini. Wang Puqingtian berdiri dan berteriak, "Teknik tingkat tinggi 9 tubuh naga." Raungan yang keras menggema di langit dan cakar naga seolah-olah merobek segalanya. Kekuatan dari dalam diri Wang Puqingtian tiba-tiba meledak. Zuofan yang melihat ini pun masih berdiri dengan tampak tenang. Sedangkan di sisi lain, Yoyusan tampak bersemangat. Ini adalah keterampilan dasar terkuat milik tuan muda. Hari ini Zuofan akan mati. Yan Bangui dan juga Lin Xuanfeng pun mengangguk dengan setuju. Zuofan sudah tidak memiliki kesempatan lagi, kata mereka. Wang Puqingtian pun berteriak, "Bocah bau, hari ini aku akan mengirimmu ke neraka." Dia segera bergegas ke arah Zuofan dengan melepaskan sebuah cakar naga. Semua orang menjadi semakin antusias sekaligus khawatir.
namun tidak untuk Zuovan. Dia tetap diam di tempat seolah dia tidak bisa bergerak karena tekanan dari Wang Pukingtian. Namun, sebelum cakar itu menjangkau Zuovan, tinjunya mengepal dan petir ungu kembali menyambar. Kedua energi ini bertabrakan, tapi pukulan Wang Pukingtian benar-benar terpental oleh serangan Zuovan kali ini. Lalu Zuovan pun mengepalkan tangannya dan dalam sekejap, tangannya itu langsung mendarat di wajah Wang Pukingtian. Dengan suara teredam, kembali Wang Pukingtian terlempar ke langit dan darah kembali keluar dari hidungnya. Dalam sekejap, kerumunan yang sebelumnya ramai memberikan semangat pada Wang Pukingtian langsung terdiam lagi saat melihat tuannya begitu tidak berdaya di hadapan Zuovan. Tiansang yang saat ini melihat pertarungan ini, dia menjadi semakin bersemangat dan merasa sangat senang karena dia itu bisa melihat pertarungan antara kedua naga ini. Zuovan tidak lagi memperdulikan orang lain. Dia melesat ke bawah dan melepaskan tendangannya ke arah Wang Pukingtian. Wang Pukingtian tidak bisa menghindar dan darah kembali menyembur dari mulutnya. Sebelum Wang Pukingtian bisa menyeka darah dari bibirnya, saat itu juga kaki Zuovan kembali menghantam bagian bawah perutnya. Kali ini organ dalam Wang Pukingtianlah yang terluka parah. Dengan tendangan yang kuat itu, Wang Pukingtian pun kembali terlempar dan melesat ke arah Yoyusan serta orang-orang yang ada di sana. "Lari!" teriak Yoyusan dengan panik. Di sana kali ini ada sekitar 3.000 orang dan mereka tidak sempat melarikan diri. Pada akhirnya, mereka pun mati dan hancur berkeping-keping saat Wang Pukingtian menghantam tanah. Mereka yang masih hidup meratap dengan penuh rasa sakit, dan saat melihat ke arah Zuovan, mereka seolah-olah melihat Thor yang turun dari langit. Bahkan Yoyusan serta 2 orang lainnya saat ini tampak gemetar ketakutan. Kabut akibat dentuman itu perlahan mulai menghilang, dan betapa terkejutnya para penonton saat melihat di sana ribuan orang sudah mati hanya karena tendangan itu. Bahkan tak sedikit dari mereka yang saat ini tubuhnya telah hancur. Sekarang semua orang yang tadinya berniat untuk membuli Zuovan, kali ini ketakutan dan berniat untuk melarikan diri. Sayangnya, saat ini formasi di sana masih kokoh berdiri dan mereka pun tidak bisa kabur. Perlahan-lahan Wang Pukingtian mulai keluar dari rentuhan. Wajahnya kini dipenuhi dengan luka. Bahkan darah dari hidungnya terus mengalir tanpa henti. Ini adalah kali pertama Wang Pukingtian, seorang tuan muda pertama dari gerbang kekaisaran, begitu tidak berdaya. Bahkan Yoyusan serta yang lainnya memiliki perasaan yang kacau. Sebelumnya mereka mengikuti Wang Pukingtian karena mereka tahu kalau Wang Pukingtian itu sangatlah kuat dan tidak mungkin terkalahkan. Tapi hari ini Zuovan benar-benar menghancurkannya. Wajah mereka kini tampak pucat pasi karena ketakutan. Zuovan saat ini tampak terengah-engah. Meski dia telah begitu mendominasi kali ini, sesungguhnya yang tahu kondisi badannya adalah dirinya sendiri. Tubuhnya terluka parah di mana-mana. Jika ini terus berlanjut, maka Zuovan sendiri tahu apa yang akan terjadi. "Tuan muda!" teriak Yoyusan. Mereka kemudian berlari ke arah Wang Pukingtian dan juga diikuti dengan yang lainnya. Tampak Yoyusan ketakutan dan segera memapah Wang Pukingtian, dan dia dengan serius berkata, "Tuan muda, anak itu terlalu kuat. Lebih baik saat ini kita mundur. Jika ini terus dilanjutkan, maka kita semua bisa mati di sini." "Diam," jawab Wang Pukingtian sambil membanting lengan Yoyusan. Dia kemudian mendorongnya. Lalu kemudian dengan sangat marah, Wang Pukingtian berkata, "Bagaimana mungkin aku dikalahkan oleh anak kecil ini? Aku belum kalah. Aku belum kalah. Sebelumnya aku tidak pernah kalah." Mendengar ini, ketiga orang itu saling pandang satu sama lain. Tapi wajah mereka kali ini benar-benar tampak pahit. Melihat Wang Pukingtian yang berniat untuk maju, mereka hanya bisa menggelengkan kepalanya tak berdaya. Meski mereka tahu kemampuan Wang Pukingtian, tapi saat ini Zuovan ada di dimensi yang berbeda. Ini akan sangat sulit jika ini dilanjutkan, pikir mereka semua. Meski mereka pun tidak berani untuk mengatakannya.
Setelah mengambil beberapa nafas untuk menenangkan dirinya, Wang Pukingtian memutar matanya. Tidak ada yang tahu apa yang saat ini sedang ia pikirkan. Matanya perlahan menjadi lebih serius dan dia pun membulatkan tekadnya. Dengan menggertakkan giginya, dia kemudian melepaskan energi yang luar biasa. Yaoyusan yang ada di belakang Wang Pukingtian pun terkejut. Apa? Tuan muda masih memiliki kartu as lainnya? Kemudian Wang Pukingtian pun berteriak ke arah Zuofan. Sekarang tuan muda ini tidak akan terkalahkan. Kau tidak akan pernah bisa menyentuhku. Setelah mengatakan itu, Wang Pukingtian pun meraung dan raungan itu sampai mengguncang langit dan bumi. Yaoyusan tidak habis pikir apa sebenarnya yang sedang ia lihat kali ini. Di kota Yunlong, Long Xingyun tampak khawatir. Benda apa itu sebenarnya? Apa yang masih disembunyikan oleh Wang Pukingtian? Katanya dengan panik. Mereka segera memperhatikan Wang Pukingtian. Sebelumnya mereka berpikir bahwa itu adalah teknik milik Wang Pukingtian. Tapi setelah mereka melihat lagi, mereka tahu kalau itu adalah sesuatu yang aneh dan telah disembunyikan sejak lama oleh Wang Pukingtian. Di sisi lain, Fang Qiubai melihat ini dan seolah-olah dia itu sedang bernostalgia, seperti teringat sesuatu, tapi dia tidak tahu apa sebenarnya benda ini. Benda itu tak lain adalah naga emas, dan saat ini Fang Qiubai melihat keanehannya. Dia melayang di samping Wang Pukingtian, dan tampaknya naga itu tidak hanya sebuah ilusi, melainkan terlihat seperti naga yang asli. Sial, bagaimana bisa bocah itu menggunakan trik ini di depan umum? Kata Wang Putianyuan sambil mengutuk. Kini para tetua yang lain dari gerbang kekaisaran juga tampak menyeka keringat dingin di kepala mereka. Mereka seperti bisa mengenali benda itu dan menjadi takut karenanya. Leng Wuchang sendiri hanya bisa menghela nafas dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sayangnya tanpa benda itu, maka tuan muda tidak akan bisa melawan Zuofan. Hanya saja, benda ini tidak pernah muncul selama ribuan tahun. Aku takut akan terjadi kegegeran. Semoga ini tidak ada yang menyadarinya. Mendengar ini, Wang Putianyuan pun menganggukkan kepalanya diam-diam. Dia hanya berharap kalau memang tidak ada orang yang akan menyadarinya. Namun, di sisi lain, Zuofan kemudian berkata dengan suara yang lantang, "Urat jiwa naga bumi?" Alisnya tampak berkedut dan wajah Zuofan berubah menjadi serius. Setelah Zuofan mengatakan ini, seperti petir telah menyambar. Wang Putianyuan benar-benar dibuat terkejut. Zuofan memang bocah kecil, tapi dia sangat berpengetahuan. Bahkan barang yang sudah lama tidak menampakkan dirinya pun sampai dia bisa mengenalinya. Ini para tetua menjadi lebih serius dan wajah mereka pun dipenuhi dengan rasa takut. Mendengar apa yang dikatakan oleh Zuofan, Fang Qiubai kemudian meledak. Amarahnya membara dan kali ini tidak hanya dia, tapi Zantian pun juga sama. Mereka berdua segera menghadap ke arah Wang Putianyuan. Dengan suara yang keras, Fang Qiubai membentak, "Patriark Wang Pu, kau sangat berani. Keluarga kekaisaran memerintahmu untuk menjaga istana dan kota Yunlong. Tapi kau malah berani mengambil jiwa naga kekaisaran untuk kepentingan pribadimu. Apa kau berniat untuk memberontak?" Begitu pernyataan ini keluar, semua orang di sana terkejut. Mereka tidak mengerti apa yang sedang mereka ributkan. Apakah jiwa naga ini memang sebegitu pentingnya? Jika memang iya, kenapa tidak ada dari mereka yang mengetahui keberadaannya? Belum lagi, kenapa sang dewa pedang bisa sampai semarah ini? Ini adalah sebuah fakta yang tersembunyi, bahwa urat jiwa naga bumi itu adalah harta karun kekaisaran, dan hanya orang-orang dengan jabatan tertentu saja yang bisa mengetahuinya. Belum lagi, itu sudah lama disembunyikan. Jadi bahkan jika itu hanyalah sebuah rumor, mereka pun tidak pernah mendengarnya. Informasi ini telah tertutup dengan rapi. Sebelumnya gerbang kekaisaran itu dipercaya untuk menjaga jiwa naga ini, karena mereka adalah kerabat dekat dari kaisar, dan mereka adalah yang terkuat di antara keenam pilar lainnya. Selain itu, informasi memang sengaja dibatasi untuk menjaga supaya tidak terjadi perselisihan yang tidak diinginkan.
Setelah itu keringat dingin muncul di kepala Huang Putian Yuan, dan matanya pun menyusut karena merasa takut. Kali ini Wang Pukingtian benar-benar telah ceroboh. Jika dia menggunakan benda itu di sini, maka ini bisa dianggap sebagai pemberontakan. Bahkan Wang Qiubai pun dapat mengambil tindakan dan memusnahkan seluruh gerbang kekaisaran. Sebelumnya, rencana Huang Putian Yuan itu adalah menggabungkan ketujuh pilar, sehingga dengan memiliki cukup kekuatan, mereka bisa melawan Wang Qiubai. Tapi sekarang, itu masih terlalu dini. Sekarang jika Wang Qiubai marah, maka dia bisa membunuh dan membumi hanguskan seluruh gerbang kekaisaran. Wang Putian Yuan kemudian menghela nafas panjang dan berniat memberikan penjelasan. Namun sebelum itu, Leng Wuchang kemudian membuka mulutnya. "Tuan Fang, Anda terlalu berlebihan. Meskipun jiwa naga itu adalah harta karun kekaisaran, tapi itu tidak membuktikan kalau kami sedang memberontak. Kami hanya menjalankan perintah dari kaisar yang ada di Monumen Batu." "Apa yang mulia memintamu untuk menggunakan jiwa naga demi kepentingan kalian sendiri?" Mata Wang Qiubai pun memerah sambil menatap mereka. "Tuan Leng, ku peringatkan Anda. Saya tahu betapa licinnya lidah Anda, tapi jangan salahkan saya kalau meletakkan kepala seluruh keluarga gerbang kekaisaran di tiang pancang karena hal ini," kata Wang Qiubai dengan marah. Semua tetua gerbang kekaisaran tegang mendengar kata-kata ini, tetapi tidak dengan Leng Wuchang. Dia masih tetap terlihat tenang. "Tuan Fang, tahukah Anda tugas dari gerbang kekaisaran di kota Yunlong?" kata Leng Wuchang sambil menatap Wang Qiubai. "Tentu, kalian berkewajiban untuk menjaga jiwa naga," kata Wang Qiubai dengan dingin. Kemudian Leng Wuchang kembali berkata, "Benar, dan apakah Anda tahu kenapa kami yang terpilih dan diminta untuk menjaganya?" Mendengar ini Zhuge Changfeng pun tertawa dan kemudian dia pun ikut bersuara. "Itu karena 9 jiwa naga bumi yang ada di kekaisaran itu disegel oleh kaisar ribuan tahun yang lalu. Ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan kemakmuran kekaisaran serta seluruh rakyat yang tinggal di kekaisaran. Namun jiwa naga ini terlalu kuat, dia bisa mengakibatkan kekacauan jika sampai lepas kendali. Sedangkan di sisi lain, kaisar harus menjalankan pemerintahan. Karena itu gerbang kekaisaran yang adalah kekuatan nomor 2 dipilih untuk menjaganya. Tujuannya supaya semua orang dapat hidup dengan damai dan tidak hidup dalam ketakutan serta kekhawatiran. Selain itu, gerbang kekaisaran juga ditugaskan untuk menjaga dari tangan orang-orang yang berniat untuk mencurinya." "Tepat sekali seperti apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri," kata Leng Wuchang sambil tersenyum. Kemudian Leng Wuchang kembali menatap Wang Qiubai sambil tersenyum tipis dan berkata, "Jiwa naga itu sangatlah kuat dan buas. Selama ribuan tahun hanya kaisar pertamalah yang dapat menggunakan jiwa itu. Meski pada akhirnya beliau pun meninggal karena tidak mampu untuk menahannya. Karena itu, jiwa naga kemudian disegel di dalam kota naga selama ribuan tahun. Semua orang tidak berani mendekatinya karena takut akan termakan oleh jiwa naga ini, termasuk kami. Jadi sangat konyol kalau Tuan Fang mengatakan kami akan dengan sengaja mengeluarkannya dan menggunakannya untuk kepentingan kami pribadi. Bahkan saya yakin kalau Anda juga tidak akan berani untuk mengambil jiwa naga ini. Meski Anda adalah penjaga naga terkuat yang sudah berada di puncak bela diri, tapi saya yakin bahwa Anda tidak akan berani menyentuhnya. Jika Anda tidak berani, apalagi kami." Wang Qiubai masih menyimpan amarahnya. Namun apa yang dikatakan oleh Leng Wuchang itu juga tidak salah. Meski begitu, dia yakin kalau semua ini adalah tindakan yang disengaja. Jadi keraguan-keraguan masih terpancar jelas di mata Wang Qiubai. "Kalau begitu, dapatkah Tuan Leng menjelaskan kenapa jiwa naga itu saat ini berada di tangan Huang Pukingtian?" Leng Wuchang pun tersenyum kemudian dia berkata, "Apa yang harus saya jelaskan? Tuan muda adalah korban. Jiwa naga itu sendirilah yang memilih Tuan muda untuk menjadi tuannya. Bukankah itu sudah jelas?" "Kamu?" Mata Wang Qiubai memerah. Dia tahu kalau semua ini hanyalah bualan belaka. Tapi Leng Wuchang kemudian kembali berkata, "Tuan Fang, tenangkan diri Anda. Kami adalah korban di sini, tapi kami menerima semua itu tanpa sedikit pun mengeluh.
Kami semua menanggung banyak kesulitan karena tugas dari kaisar. Jadi mohon Tuan Fang tidak berburuk sangka pada kami dan menyebarkan kesalahpahaman yang tidak diperlukan. Sejujurnya, kisah ini dimulai sekitar 20 tahun yang lalu saat terjadi kerusuhan di kota Yunlong. Saat itu ada banyak korban yang berjatuhan karena kerusuhan itu, hingga membuat pengekang jiwa naga ini mulai pecah. Korban mulai berjatuhan di mana-mana, sampai akhirnya putra sulung kami datang dan dipilih untuk menjadi wadah dari jiwa naga. Ini semua dilakukan untuk menghindari tragedi. Jika itu dibiarkan, maka seluruh kota Yunlong bisa hancur total, dan kekaisaran pun akan jatuh jika itu sampai terjadi. Dan setelah jiwa naga itu disegel, semuanya kini kembali dapat dikontrol, kata Leng Wuchang yang mengatakan itu sambil dengan wajah sedih, sehingga bisa mengambil simpati dari semua orang. Kini dia telah berhasil memutarbalikkan fata. Dari seorang pengkhianat menjadi seorang korban yang patut untuk dikasihani. Fang Qiubai hanya bisa menggertakkan giginya dengan penuh kebencian. Dia kehabisan kata-kata dan tidak bisa membalas Leng Wuchang. Walaupun sebenarnya dia tahu kalau kerusuhan itu pun sebenarnya adalah kejadian yang memang disengaja dan dibuat-buat oleh gerbang kekaisaran sendiri. Namun, sayangnya dia tidak punya bukti sama sekali. Karenanya dia saat ini hanya bisa memendam amarahnya itu. Setelah itu Fang Qiubai kembali menarik nafas dalam-dalam dan kembali berkata, "Jika memang demikian, kenapa kalian tidak langsung melaporkan begitu kejadian itu terjadi?" Melapor? Bukankah Anda juga tahu apa alasannya? Tentang masalah seperti ini, siapa yang akan percaya? Kami hanya akan dicap mengada-ada dan dituduh sebagai pemberontak. Padahal kami hanya menjalankan tugas, dan meski ada begitu banyak korban yang telah jatuh di pihak kami bertekad untuk tidak merepotkan siapapun, kata Leng Wuchang. Sui Changfeng tampak tertawa dan menggelengkan kepalanya. Dia menyadari bahwa Leng Wuchang itu sungguh luar biasa dan mampu menghapuskan semua kecurigaan pada gerbang kekaisaran. Tapi sesungguhnya, kedalaman masalah ini tidak hanya sebatas itu. Yang kemudian akan menjadi perhatian adalah Huang Puqingtian, yang mana saat ini dia memiliki kualifikasi untuk menjadi kaisar. Karena dia adalah orang yang memiliki jiwa naga sama seperti kaisar pertama. Sekarang semua orang mulai berpikir bahwa Huang Puqingtian itu memiliki kemungkinan untuk naik ke kursi kaisar berikutnya. Fang Qiubai kemudian berkata lagi, "Tuan Leng benar-benar pandai dalam berbicara." Kali ini Fang Qiubai telah mengakui kekalahannya. Leng Wuchang pun menjawab dengan tenang, "Saya hanya menceritakan semua kejadiannya dengan jujur." Setelah itu Fang Qiubai pun menoleh ke arah batu penyiaran dan dengan hawa membunuh yang masih melintas di matanya. Tidak peduli apapun yang dikatakan oleh Leng Wuchang, entah itu benar atau salah, tapi karena Huang Puqingtian itu memiliki jiwa naga, maka dia harus mati. Tapi masalahnya saat ini, Huang Puqingtian itu memiliki jiwa naga bersamanya. Tidak peduli sekuat apapun Zuo Fan, dia tidak akan bisa mengalahkan Huang Puqingtian. Zuo Fan saat ini mengambil nafas dalam-dalam. Dia sadar akan apa yang sedang ia hadapi. Namun dia tidak bisa menyerah. Saat Zuo Fan memikirkan itu, tiba-tiba dia terbatuk dan seteguk darah keluar dari mulutnya. Wajahnya tampak mulai suram. Dia sadar kalau dia sudah berlebihan dalam menggunakan petir ungu miliknya dan begitu membebani tubuhnya. Dia harus segera menyelesaikan ini atau itu akan menjadi berbahaya baginya. Kemudian Zuo Fan pun melangkah maju dengan tatapan yang tajam. Huang Puqingtian tampak mencibir. Bahkan setelah melihat kekuatan asli dari tuan muda ini, kau masih tidak mau menyerah. Benar-benar kau mencari kematian. Asal kau tahu saja, jiwa naga adalah harta karun surga dan bumi yang bahkan tidak bisa ditundukkan oleh ayahku. Tapi saat aku baru berusia beberapa tahun, aku bisa membuatnya menyerah. Kau tahu apa artinya? Ini adalah takdir. Tuan muda ini adalah sang raja sejati. Bertarung melawan tuan muda ini sama halnya dengan bunuh diri, kata Huang Puqingtian sambil tertawa terbahak-bahak. Yaoyusan dan yang lainnya tampak sangat bangga kali ini. Mereka yakin kalau Huang Puqingtian kali ini akan mengalahkan Zuo Fan. Namun, Zuo Fan dengan santainya berkata, "Tidak heran buaya darah itu patuh dengan perintahmu.
Ternyata kau menyembunyikan benda seperti ini. Tapi sayangnya, jiwa naga itu hanyalah penguasa bumi. Dia hanya menguasai daratan. Kualifikasi raja, jangan bercanda. Bahkan para buaya darah itu tidak lagi mematuhi perintahmu ketika mereka bertemu denganku. Apa kau sudah tahu artinya? Setelah Zuofan mengatakan ini, pandangan Huang Puqingtian pun menjadi lebih serius dan dia melihat petir ungu kembali mengelilingi Zuofan. Kemudian Zuofan kembali berteriak, "Aku adalah naga yang melonjak. Aku adalah sang raja yang bahkan bisa melintasi langit ke-9. Kau hanyalah raja dengan jiwa naga bumi. Kekuasaanmu hanya sebatas daratan. Kali ini aku akan membuka matamu yang terlalu sombong pada tuanmu ini." Suara Zuofan begitu keras dan terdengar oleh semua orang, yang mana itu membuat mereka terkejut. Siapa menyangka kalau Zuofan akan memiliki arogansi seperti ini setelah melihat kemampuan dari Huang Puqingtian tentunya. Huang Puqingtian pun tampak menggertakkan gigi dan menahan gemetar di bibirnya. Matanya memerah dan dia sangat marah. Huang Puqingtian mengepalkan tinjunya dan kemudian dia berteriak, "Aku adalah raja dunia ini dan kau hanyalah serangga. Beraninya kau menentang kekuasaanku. Akan kutunjukkan siapalah yang menjadi rajanya di sini." Setelah mengatakan itu, Huang Puqingtian melompat dan dari tangannya keluar cakar naga emas yang menyilaukan. Dia bergegas ke arah Zuofan dengan niat membunuh yang besar. Raungan naga kembali menggema di tempat itu. Tanah pun mulai bergetar dan membuat semua orang mulai ketakutan karenanya. Zuofan memandangnya dan kemudian menarik nafas dalam-dalam. Kini kekuatan Huang Puqingtian telah naik secara eksponensial dan tidak lagi bisa diremehkan. Pupil mata Zuofan mulai bersinar dan petir ungu di seluruh tubuhnya pun mulai berkumpul. Di sisi lain, sosok naga emas melonjak dan bergegas ke arah Zuofan dengan cepat. Kekuatannya sangat mengerikan, bahkan seolah-olah cakar dan giginya itu bisa merobek langit. Raungan naga kembali terdengar dan menyebar sampai ratusan kilometer. Kali ini kekuatan serangan ini bahkan bisa membunuh seorang ahli di tahap visi dewa dengan mudahnya. Yayusan dan dua orang lainnya tampak sangat antusias. Sungguh serangan yang begitu kuat. Tuan muda memang benar-benar memiliki takdir sebagai seorang raja yang tak terkalahkan. Majulah tuan muda, hancurkan anak itu. Kedua orang lainnya pun mengangguk dan ikut menyemangatinya. Kini Fang Qiubai tampak menghela nafas tak berdaya. Jiwa naga memang sangatlah kuat. Belum lagi ternyata itu sangat cocok dengan teknik milik Huang Puqingtian. Tampaknya pertandingan ini sudah berakhir. Zuofan sudah tidak lagi memiliki harapan. Ketika mendengar hal ini, semua orang yang ada di sana pun mengangguk setuju. Kali ini naga yang melonjak sudah tidak lagi punya kesempatan. Tapi saat naga itu bergegas ke arah Zuofan, cahaya ungu berkedip dengan begitu sombongnya. Seolah tidak ada rasa takut sedikit pun. Semua orang pun terpana hingga lupa bernafas. Kali ini Zuofan tampak sangat tenang. Lalu dia mulai membentuk segel dan raungan naga hantu pun keluar dari belakang Zuofan. Kemampuan ketiga, raungan naga hantu. Raungan naga bergema di langit dan dari mulut Zuofan keluar gelombang yang tidak terlihat. Ketika Huang Puqingtian menatapnya, dia pun mendengus. Bagaimana kau bisa menentangku hanya dengan teknik kerendahan seperti itu? Zuofan pun menjawab, justru karena aku hanya melawan jiwa naga milikmu, maka aku hanya perlu menggunakan ini. Dengan sedikit sentuhan, kau tidak akan mampu untuk berkutik, kata Zuofan dengan bangga. Gelombang suara yang dikeluarkan oleh Zuofan itu melesat ke arah Huang Puqingtian, namun saat itu kira-kira tinggal 100 meter lagi, tiba-tiba gelombang suara itu pun meledak dan menyebar. Setelah gelombang itu hilang, petir ungu kemudian menyala dan di sana perlahan muncul percikan-percikan api, yang mana itu segera membentuk Thunderbird berwarna ungu, yang mana panjangnya sendiri itu puluhan meter. Petir ungu keluar dari burung itu dan keluar ke segala arah. Huang Puqingtian dibuat terpana olehnya. Inilah yang akan mengakhiri hidupmu, teriak Zuofan. Saat ini Zuofan telah menggunakan semua kekuatannya, tapi dia masih tampak percaya diri dan memandang rendah Huang Puqingtian.
Kau bisa mentransfer jiwa naga dalam teknik kultivasimu, maka aku pun bisa menggabungkan petir unguku dan teknikku. Memangnya apa gunanya itu? Jiwa nagaku adalah bukti raja yang sejati. Kau bahkan tidak memiliki kualifikasi. Hanya dengan petir ungumu apa yang bisa kau lakukan? Jiwa naga, ayo bunuh dia, teriak Huang Buqingtian. Raungan kembali terdengar, dan naga muncul dari belakang Huang Buqingtian, lalu kemudian melesat ke arah Zuofan. Dan saat ini, Zuofan pun tidak mundur. Dia justru tersenyum dan kemudian sedikit memprovokasi. Zuofan tahu bahwa petir ungu miliknya itu bukanlah harta karun biasa. Faktanya, petir ungu itu adalah sesuatu yang bahkan bisa membunuh binatang ilahi seperti Qilin Skylark. Bagaimana mungkin jiwa naga bumi yang hanya harta karun tingkat bumi itu bisa disandingkan dengan petir ungu? Saat ini kondisi Zuofan sudah babak belur dan mendapatkan banyak luka. Karena itu, api biru di dahinya pun otomatis menyala dan melindungi jiwanya. Dan karena api biru ini muncul, kekuatan Thunderbird milik Zuofan itu menjadi semakin menggila. Kekuatan dari mata Dewa Kongming dan digabungkan dengan api biru milik Zuofan membangkitkan kekuatan yang tidak terbayangkan. Zuofan menatap tajam dan kemudian dia berteriak, "Bunuh dia!" Keterampilan 3 dasar Thunderbird pemakan langit. Ini adalah kemampuan bela diri Zuofan yang telah ia evolusikan dengan paksa dan menjadi keterampilan 3 dasar yang berada di tingkatan yang sama dengan milik Huang Buqingtian. Thunderbird langsung melesat ke arah Huang Buqingtian, dan begitupun naga milik Huang Buqingtian. Mereka saling berhadapan dan akhirnya terjadi ledakan besar saat sosok naga emas meraung bertabrakan dengan Thunderbird yang memancarkan petir ungu. Ledakan terus terjadi seolah-olah akan menghancurkan langit dan bumi. Semua orang yang melihat ini, mereka semua terperangah. Sampai pada akhirnya, mereka sekali lagi dibuat terkejut saat retakan mulai muncul dari sang naga emas. Auman naga berhenti dan Thunderbird melesat maju lalu menghancurkannya. Huang Buqingtian tidak percaya dengan apa yang ia lihat ini. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Kini dia kembali mengutuk. Zuofan memang bukan orang yang dapat dilawan dengan mudah. Kini semua orang mulai berpikir bahwa sepertinya jiwa naga itu tidak sekuat seperti yang diharapkan sebelumnya. Namun, pikiran itu tidak sama sekali benar. Fang Qiubai tahu benar akan kekuatan dari jiwa naga. Namun saat ini dia melihat jiwa naga itu dapat dikalahkan oleh keterampilan dasar milik Zuofan. Dia pun menjadi semakin kagum pada Zuofan kali ini. Di sisi lain, Thunderbird masih belum berhenti. Dia masih bergegas untuk menerkam Huang Buqingtian dengan kecepatan yang tinggi. Huang Buqingtian pun menggertakkan giginya dan wajahnya pun menjadi suram. Ketakutan kembali muncul di wajah Huang Buqingtian, dan aura mengerikan Thunderbird benar-benar membuatnya merasa terancam kali ini. "Lari!" teriak Yoyusan memecahkan lamunan semua orang, dan mereka pun segera berpencar. Namun ini sudah terlambat untuk beberapa orang. Mereka yang lambat merespon kemudian akan hancur oleh Thunderbird ini. Thunderbird masih mengepakkan sayapnya dan melesat ke arah Huang Buqingtian. Segera Huang Buqingtian berteriak, "Transformasi cakar naga bumi!" Thunderbird tidak terhentikan dan kemudian menabrak Huang Buqingtian. Suara dentuman yang besar terjadi di sana. Petir mengamuk ke segala arah dan menghancurkan semuanya menjadi debu. Yoyusan dan 2 orang lainnya berhasil melarikan diri. Namun mereka saat ini terluka parah karena terkena efek serangan ini. Ini pun berlaku bagi para ahli yang saat ini sedang mempertahankan formasi pengekang ini. Mereka semua serempak memuntahkan darah hanya karena menahan serangan ini. Zuofan sendiri saat ini tampak terengah-engah. Dia pun memuntahkan seteguk darah. Wajahnya perlahan mulai memucat dan petir ungu mulai padam dari tubuhnya. Kali ini Zuofan telah melakukan sesuatu yang bahkan sebelumnya tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Dia mengevolusikan teknik kultivasinya hingga tingkat yang lebih tinggi. Ini adalah sebuah pencapaian yang besar. Hanya saja, efek samping yang harus dia terima pun tidaklah ringan. Teknik ini benar-benar membebani tubuhnya kali ini. Tapi Zuofan tidak peduli akan semua itu. Kali ini tujuannya adalah nyawa dari Huang Buqingtian. Tidak peduli apapun yang harus dia lalui, dia tidak akan memikirkannya lagi. Zuofan menatap lurus ke arah pusat ledakan itu.
Dia mulai berjalan selangkah demi selangkah dengan langkah yang gontai. Namun, ini mengirimkan rasa takut pada semua orang yang saat ini melihatnya. Leng Wuchang pun tampak masam setelah melihat hal ini. Dia tidak menyangka kalau Zuo Fan itu bahkan mampu menghancurkan manifestasi jiwa naga. Kini tatapannya menjadi jauh lebih tajam. Sedangkan di sisi lain, Fang Qiubai justru tampak tertawa karena Zuo Fan telah mengalahkan Huang Buqingtian. Yaoyu San dan yang lainnya mulai merasakan ketakutan yang mendalam ketika melihat Zuo Fan. Meski Zuo Fan saat ini terluka parah, tapi mereka tahu kalau Zuo Fan itu masih bisa membunuh mereka jika Zuo Fan mau. Sial, 300 orang yang menjaga formasi telah terluka parah. Kita harus segera melarikan diri, kata Yaoyu San sambil menggigil ketakutan. Yan Bangwei dan juga Lin Xuanfeng pun berteriak, "Buka, cepat buka penghalangnya!" Mereka begitu ketakutan hingga hampir kencing di celana. "Tidak, jangan buka penghalangnya!" Sebuah teriakan kembali terdengar. Suara itu berasal dari pusat ledakan yang terjadi sebelumnya, dan itu sebenarnya adalah Huang Buqingtian. Zuo Fan yang sebelumnya berjalan pun terhenti karena terkejut. Sebelumnya dia berpikir kalau Huang Buqingtian itu pasti sudah selesai, tapi ternyata ini belum berakhir. Bahkan Fang Qiubai pun tidak menyangka Huang Buqingtian masih bisa selamat setelah menerima serangan seperti itu. Perlahan, Huang Buqingtian pun mulai menunjukkan sosoknya. Kini dia tampak babak belur dan terengah-engah, namun tidak berhenti di sana. Mata semua orang kini tertuju pada tangan kanan milik Huang Buqingtian yang telah berubah menjadi cakar naga yang sesungguhnya. Transformasi, Fang Qiubai terkejut. Kali ini Huang Buqingtian memberikan kejutan lagi padanya. Ketika Huang Buqingtian ini memiliki jiwa naga, itu sudah membuatnya terkejut. Dan sekarang dia bahkan bisa melakukan transformasi yang mana seharusnya itu hanya bisa dilakukan saat dia telah mencapai puncak dari tingkat dasar yang ia miliki. Tapi Huang Buqingtian bahkan bisa melakukannya sekarang. Teknik yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh kaisar pendahulu. Leng Wuchang kemudian tertawa dan dia pun mencibir. Ini memang sebenarnya hanyalah masalah kualifikasi. Mendengar ini, Fang Qiubai merasa semakin jengkel dan kesal. Dia mulai khawatir jika memang Huang Buqingtian ini bisa memiliki kekuatan seperti ini, maka bukan tidak mungkin kalau di masa depan gerbang kekaisaran akan menyatakan pemberontakan pada keluarga kekaisaran. Sekarang kemenangan pun benar-benar sudah berada di pihak kami, kata Tuan Leng dengan wajah yang penuh kegembiraan. Di medan pertempuran, Huang Buqingtian menatap Zuo Fan dan tanpa mengatakan apa-apa, dia melesat ke arah Zuo Fan dengan cakar naga yang bersiap untuk mencengkramnya. Pupil mata Zuo Fan memadat. Kini dia sudah tidak lagi memiliki kekuatan untuk menghindar. Kekuatannya benar-benar terkuras pada serangan sebelumnya. Tapi menyerah bukanlah jalan dari Raja Iblis. Kemampuan kedua, cakar naga hantu, teriak Zuo Fan. Sekali lagi cakar naga melesat ke arah Huang Buqingtian. Namun cakar itu kemudian diremas oleh cakar naga milik Huang Buqingtian dan dia pun berteriak, "Kali ini aku tidak akan memberimu kesempatan lagi." Huang Buqingtian sudah berada di depan Zuo Fan dan dengan cakar naganya, tangan Zuo Fan pun ia koyakkan dan darah mengalir deras dari tangan Zuo Fan. Yuncang dan wanita lainnya melihat ini dan berteriak lalu segera menutup mata mereka. Pupil mata Zuo Fan menonjol karena merasakan rasa sakit di tangannya, tapi dia pun kemudian menggertakkan giginya. Dengan segera sayapnya berubah menjadi pisau yang tajam dan melesat untuk menusuk Huang Buqingtian. Namun Huang Buqingtian dengan mudahnya menghalau serangan itu dengan cakar naganya, dan dia pun segera menggenggam sayap milik Zuo Fan. "Sudah kukatakan, aku tidak akan lagi memberimu kesempatan." Huang Buqingtian menarik tangannya dan sebelah sayap Zuo Fan pun benar-benar dirobek secara brutal. Darah kembali keluar dari punggung Zuo Fan dan dia pun terjatuh ke tanah. Wajahnya kini mulai menjadi pucat dan hanya bisa menatap Huang Buqingtian. Tapi kemarahan masih belum padam dari mata Zuo Fan. Zuo Fan mencoba untuk bangun, namun Huang Buqingtian sudah turun dan menginjak sayap Zuo Fan yang satu lagi. Cakar naga kini terangkat.
Dia bersiap untuk menghancurkan Suofan. Di kota Yunlong, Tuan Leng sangat bangga. Rencana selesai. Anak itu sudah tidak bisa mengubah takdir lagi, kata Leng Wuchang dengan begitu bangganya. Ini sungguh permainan yang menyenangkan. Tak kusangka anak itu akan mampu bertahan dan memberikan perlawanan sampai sejauh ini. Sayangnya dia tidak beraliansi dengan gerbang kekaisaran. Jadi takdirnya hanya satu, mati, kata Leng Wuchang sambil tersenyum. Suge Changfeng melihat semua ini dengan tatapan yang dingin dan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Sayang sekali, dengan kemampuan anak ini seharusnya dia bisa menjadi jauh lebih kuat. Namun dia justru jatuh ke dalam emosi dan kehilangan akal sehatnya. Perdana Menteri, ini tidak seperti Anda. Seharusnya Anda sudah bisa menebak semua ini akan terjadi sejak awal, jawab Leng Wuchang sambil tersenyum. Suge Changfeng pun tertawa. Yah, aku hanya menyayangkan bakat ini harus berakhir hari ini. Tapi ini semua karena tindakannya sendiri, jadi tidak ada yang bisa disalahkan. Setelah itu kemudian dua orang ini saling memandang satu sama lain dan tertawa bersama-sama. Kini di medan perang, hantu abu-abu tampak panik. Mereka masih galau untuk memilih salah satu di antara keduanya. Karenanya setelah melihat pertarungan mereka sejauh ini, keduanya itu sangat patut untuk dipertahankan. Meski mereka sadar kalau potensi dari Suofan itu jauh lebih besar. Tapi sekarang, Suofan itu hampir mati dan dibunuh oleh Wang Buqingtian. Hantu itu menjadi bingung dan berpikir untuk turun tangan. Tapi dia kemudian ditelan oleh dilema saat ini. Setelah beberapa saat akhirnya dia menghela nafas dan bertekad untuk melihatnya sampai akhir dan memilih pemenangnya nanti. Suofan, keberadaanmu benar-benar dapat menjadi ancaman besar bagi tuan muda ini. Maka hari ini kau harus mati. Cakar naga Wang Buqingtian terangkat tinggi di atas dan menargetkan jantung Suofan. Namun, niat membunuh di mata Suofan masih belum hilang. Masih ada semangat yang tersisa di dalam dirinya. Dia pun berkata, Wang Buqingtian, kau berani menyerang Ning Er, maka aku tidak akan pernah membiarkanmu hidup. Apa yang kau katakan? Kau sudah mau mati tapi kau masih banyak bicara, teriak Wang Buqingtian. Cakar naganya pun melesat menuju ke arah jantung Suofan. Semua wanita yang melihat ini berteriak dan bahkan Fang Qiubai pun berteriak di dalam hatinya. Cahaya keemasan muncul di pupil mata Suofan. Kemampuan kedua mata Dewa Kongming menembus langit. Kali ini Suofan kembali melepaskan serangan di saat Wang Buqingtian pun menargetkan jantungnya. Namun Suofan saat ini cukup percaya diri. Meski dia kehilangan jantungnya, dia yakin kalau dia tidak akan mati karena dia masih memiliki baby blood yang bisa bertugas menggantikan jantungnya. Dan tentu saja Wang Buqingtian pun tidak mengetahui hal ini. Namun, refleks Wang Buqingtian meningkat setelah dia menggunakan jiwa naga dan dia merasakan bahaya yang mengancam nyawanya saat ini. Dengan begitu dia pun segera menghindar dan serangannya pun meleset lalu menghantam tanah di samping Suofan. Sedangkan serangan Suofan meski meleset itu menembus tangan Wang Buqingtian dan meninggalkan lubang di tangannya. Selain itu, serangan ini juga tidak berhenti. Serangan itu seperti laser dan kemudian bergerak lurus lalu membentur dinding formasi. Akhirnya, dinding formasi tidak bisa bertahan lagi dan hancur. Dengan begitu formasi pengekang ini akhirnya rusak. Wang Buqingtian tercengang ketika melihat luka yang ada di tangannya. Dia sadar kalau baru saja Suofan itu menyerangnya. Dia menggertakkan gigi dan dipenuhi dengan aura kebencian. Saat dia menoleh, terlihat senyuman muncul di wajah Suofan dan dia akhirnya sadar kalau formasi saat ini telah hancur. Wang Buqingtian menjadi sangat panik karena dia tahu kalau Suofan itu pasti akan melarikan diri. Dia segera menyerang Suofan dan sekali lagi cakarnya mencoba untuk menangkap tenggorokan Suofan. Namun semua sudah terlambat. Dalam sekejap Suofan menghilang dari tempat itu. Wang Buqingtian kebingungan dan melihat ke sekeliling, namun dia tidak bisa menemukan Suofan. Saat ini Suofan sudah berpindah sejauh 1 km dari posisi Wang Buqingtian.
Dia pun segera mengeluarkan QR dari cincinnya dan kemudian memberikan perintah untuk membawanya kabur dari tempat itu. Kini, Sofan telah kehabisan semua tenaganya. Dia kehilangan banyak darah dan akhirnya dia pun pingsan di punggung QR. Wang Buqingtian masih mencoba untuk mengejarnya, namun tidak tahu kemana perginya Sofan. Belum lagi saat ini dia melihat lengan kirinya yang terluka dan juga ribuan mayat yang ada di mana-mana. Ini membuat dia terhenti dan tidak jadi mengejar Sofan. Sejujurnya ini adalah kegagalan terbesar dalam hidupnya. Dia kehilangan ribuan orang dan kali ini dia pun gagal untuk menghabisi Sofan. Kemarahannya kembali memuncak dan dia pun meraung seperti orang gila. Di sisi lain, Fang Qiubai sungguh tidak percaya akan apa yang mereka lihat ini. Namun saat ini mereka dapat bernafas dengan lega. Bahwa mereka tahu kalau Sofan itu masih bisa melarikan diri, bahkan memberikan pukulan telak pada Wang Buqingtian serta yang lainnya. Sedangkan Leng Wuchang kini kehilangan wajahnya. Dia menjadi sangat suram karena ternyata rencananya masih gagal untuk mengalahkan Sofan. Dasar iblis kecil sialan, ternyata kau masih memiliki jalan untuk melarikan diri dari orang tua ini. Tatapan Leng Wuchang menjadi semakin tajam. Sugi Changfeng tersenyum dan kemudian dia pun berkata dengan santai, sepertinya kali ini anak itu masih bisa melarikan diri dan lolos dari rencana Tuan Leng. Leng Wuchang pun menghela nafas. Dia kemudian berkata, berkat perawatan dari menteri, anak itu benar-benar melampaui harapan saya. Tapi pada titik ini, rencana saya masih berhasil melukainya. Dengan begitu saya hanya perlu menebar jala sekali lagi dan dia tidak akan bisa melarikan diri. Mendengar ini, Sugi Changfeng pun kemudian berkata, Tuan Leng, sebaiknya Anda tidak terlalu percaya diri, karena anak itu selalu membuat keajaiban di saat-saat terakhir, kata Sugi Changfeng yang kemudian disusul dengan tawanya. Oke, sekian dulu spoileran untuk hari ini. Ya, thank you banget untuk yang sudah nonton sampai akhir, yang sudah pakai VPN, yang sudah nyawer, semuanya mantap, good job untuk kalian semua. Terima kasih untuk supportnya dan see you again di next video. Kita lanjut lagi hari Minggu ya Bor ya. Dan bye.